Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Warung Pinky. Share lagi kegiatan hari ini ya teman-teman. Kegiatanku sebagai ibu rumah tangga di Warung Pinky sederhana. Oke teman-teman, jadi di sini tuh saya baru pulang dari nganterin Abang Nesar sekolah. Terus tadi tuh saya habis bikinin dia bekal udang mercon gitu. Terus karena di sini lauk untuk papi belum ada ya teman-teman. Jadi di sini saya cuma mau goreng ayam aja, terus nanti itu ayamnya mau saya campur sama udang mercon Abang Nesar tadi atau lebihannya ya teman-teman. Terus sambil goreng ayam di sini saya mau sambil-sambil bersihin meja jualan ini. Jadi tadi pagi itu cuma bikinin Abang Nesar bekal aja. Kalau untuk beberes belum ya teman-teman. Jadi di sini saya beberesnya setelah nganterin mereka sekolah. Dan meja jualan itu tuh tempat yang paling cepat berantakan ya teman-teman. Walaupun saya bersihin di malam hari, besok paginya tetap bakalan berantakan. Soalnya kan kalau subuh itu kita tetap jualan. Jadi kalau misalnya saya bersihin malam hari, pagi harinya tetap berantakan karena kita masih lanjut jualan. Oke, singkat cerita, di sini ayamnya udah selesai saya goreng ya teman-teman. Jadi ini udang merconnya saya panasin dulu. Terus lanjut saya masukin ayam gorengnya dan saya campur sama udang merconnya gitu ya teman-teman. Jadi ini ceritanya ayam campur udang mercon. Nah, selesai saya campur semua, lanjut aja saya salin ke mangkok, terus saya simpen di tudung saji. Jadi kalau misalnya papi udah bangun dan mau makan, tinggal makan aja ya teman-teman. Terus lanjut di sini saya mau manasin minyak, soalnya di sini saya mau goreng kerupuk. Ini tuh kerupuknya dari Kalimantan ya teman-teman. Di tetangga mama itu ada yang dari Kalimantan, terus tetangganya itu ngasih ke mama dan mama ngasih ke saya sedikit. Jadi ini kerupuknya langsung aja saya goreng untuk teman makannya ayam goreng sama udang mercon tadi. Jadi untuk lauk kita pagi ini cuma udang mercon campur ayam sama kerupuk aja ya teman-teman. Di sini saya gorengnya cuma 3 kali aja ya teman-teman kerupuknya. Soalnya kalau kebanyakan itu biasanya nggak kriuk lagi, soalnya udah kesering kebuka gitu. Jadi di sini saya cuma goreng secukupnya aja. Soalnya kadang kalau saya goreng kerupuk terlalu banyak itu biasanya nggak kriuk lagi ya teman-teman. Soalnya kadang papi kalau bukan anak-anak buka toples kerupuknya tuh kadang lupa ditutup gitu. Jadi kerupuknya jadi melempeng gitu ya, walaupun bisa digoreng kembali tapi rasanya udah beda ya teman-teman. Nah, oke, lanjut, selesai goreng kerupuknya langsung aja minyaknya saya salin ke tempat minyak. Terus saya simpen di bawah kompor dan lanjut beberes di bagian kompor. Seperti biasa kalau saya mau ngebersihin kompor itu make tisu basah ya teman-teman, soalnya lebih praktis aja. Begitu juga dengan tungku dan pemutar kompornya saya copot-copot semua, terus saya lap pakai tisu basah. Jadi di warung itu wajib ada stok tisu basah sama tisu kering ya teman-teman. Jadi kalau saya mau bersihin kompor itu nggak perlu make air sabun lagi sama lap kain. Jadi saya cuma make tisu basah aja. Entah kenapa kalau saya make tisu basah itu nyaman banget teman-teman. Jadi kalau misalnya udah selesai lap-lap ya tinggal dibuang aja. Nah, lanjut di sini saya mindah-mindahin kerupuk yang udah saya goreng tadi, karena di sini kerupuknya udah dingin ya teman-teman. Jadi saya pindahin ke toples dan lanjut saya bersihin kembali meja jualan ini. Soalnya tadi itu mejanya belum saya lap-lap ya teman-teman. Jadi cuma saya pindah-pindahin atau ngambil-ngambilin barang-barang yang kotor yang ada di meja jualan ini. Barulah sekarang setelah saya sempat saya lap-lap meja jualan ini. Kalau untuk meja jualan ini saya makainya air sabun ya teman-teman sama kain. Nggak make tisu basah soalnya bakalan boros banget kalau misalnya saya make tisu basah juga untuk ngebersihin meja jualan. Apalagi kan meja jualan ini kotornya cuma kayak bekas minuman ya teman-teman yang tumpah-tumpah, kadang ada gula pasir juga, nggak berminyak kayak di kompor. Jadi di sini saya cuma makein air sabun sama kain aja. Terus lanjut saya juga mau bersihin
kulkas sama freezer, soalnya kulkas sama freezer ini tuh juga sering kotor gitu. Apalagi kalau Abang Nesar sama adiknya yang dari main terus nyari es batu, kadang tuh maksud saya tangannya kotor ya teman-teman, abis main tanah-tanahan terus bengkang freezer. Jadi freezernya sama kulkasnya wajib saya bersihin juga. Dan ini dia penampakannya ya teman-teman, cuci piring saya di pagi hari. Walaupun semalam saya udah nyuci piring, tetap di pagi harinya itu bakalan banyak cucian piring yang menumpuk. Jadi cuci piring ini tuh campuran dari jualan kita semalam ya teman-teman, kayak gelas-gelas, terus ada mangkok-mangkok juga kalau ada yang pesen per emian gitu. Dan ditambah dengan saya masak di pagi hari, jadi cuci piringnya jadi numpuk gitu. Dan kalau misalnya saya udah ada di step nyuci piring, jadi ini tuh tahap terakhir pekerjaan saya di pagi hari. Jadi setelah cuci piring itu saya udah nyantai ya teman-teman, nggak kayak dulu tahap terakhir kerjaan saya itu nyuci pakaian ya teman-teman. Tapi karena sekarang udah punya mesin cuci, jadi saya nyucinya setelah ngantarin Abang Neser sekolah, lanjut saya pulang, terus lanjut nyuci pakaian sambil ngerjain kerjaan yang lain kayak beberes, masak, dan sebagainya. Jadi kerjaan saya sekarang udah lebih cepat selesai gitu. Dulu sih pengennya setelah punya mesin cuci pengen open pagi ya teman-teman, tapi ternyata dugaan saya atau rencana saya itu hanya angan-angan saja. Sampai sekarang saya itu masih open sore gitu. Soalnya saya masih tetap pengen punya waktu untuk istirahat ya teman-teman setelah saya nyelesain kerjaan rumah. Jadi saya tetap open sore. Apalagi kalau saya mau edit-edit video ya teman-teman, jadi itu tuh butuh waktu yang banyak. Jadi walaupun sekarang udah punya mesin cuci, saya tetap open sore atau jualannya saat sore hari. Nah, oke, di sini saya udah selesai nyuci piringnya. Lanjut aja tempat cuci piringnya saya sikat-sikat ya teman-teman agar nggak licin. Setelah saya sikat-sikat nanti panci-panci sama sendok-sendoknya mau saya beresin ke tempatnya masing-masing. Soalnya udah nggak muat ya teman-teman di tirisan piring tempat saya nirisin piring yang barusan saya cuci. Jadi panci-pancinya sama sendok-sendoknya udah mau langsung saya simpen ke tempatnya masing-masing. Kalau untuk panci-panci saya simpennya di dalam aja. Terus kalau sendok-sendok sama gelas-gelasnya saya simpen di meja jualan untuk saya pakai jualan esesan. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu videoku hari ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.